Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita bertemu lagi di channel Denny Nurdiansyah, channel yang berisikan tentang kajian Islam, kajian kitab kuning klasik karangan para ulama salafus sholih. Yang kebetulan pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan materi dari video-video sebelumnya, yaitu kajian kitab Safinatun Najah. Tapi sebelum ke materi, pada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat notifikasi, dapat pemberitahuan jika channel ini mengupload video yang baru. Dan jangan lupa tekan like, share sebanyak-banyaknya. Kita langsung masuk ke materi. Di sini halaman 84 di dalam kitab saya. Jika teman-teman ada yang bawa kitab, boleh dibuka kitabnya. Seperti biasa nanti saya akan melogat ya, logatan dengan bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ari ieu eta hiji pasal. Syurutul qudwati ari pirang-pirang syarat nuturkeun imam. Syarat berjamaah. Hada asyara eta aya 11. Alla ya'lama tegasna kahiji yen ulah bukti ieu si makmum. Oh maaf. Alla ya'lama tegasna kahiji yen ulah apal ieu si makmum. Butlana sholati imamihi kana batal sholat imamna si makmum bihadatsin kusabab hadas au goirihi atawa selain hadas. Wa alla ya'taqida jeung yen ulah nekadkeun ieu si makmum wujuba qadaiha kana wajib qadana sholat alaihi kasi imam. Wa alla yakuna jeung yen ulah bukti ieu si imam makmuman eta makmum. Wala jeung ulah bukti ieu si imam ummiyan eta anu bodoh. Wa alla yataqaddama jeung yen ulah miheulaan ieu si makmum alaihi kasi imam fil mauqifi dina tempat cicing. Wa ayya'lama jeung yen nganyahokeun ieu si makmum intiqalati imamihi kana pundah-pindah imamna si makmum. Wa ayyajtami'a jeung yen pakumpul ieu si imam jeung si makmum fi masjidin di hiji masjid au fi salasi mi'ati zira'in atawa dina ukuran 300 siku takriban kalawan kurang leuwih. Wa ayyan wiya jeung yen nganiatan ieu si makmum al qudwata kana nuturkeun awil jama'ata atawa kana berjamaah. Wa ay yatawafaqa jeung yen saling akuran naon nazmu sholatihima runtuyan sholatna si imam jeung si makmum. Wa alla yukhalifa jeung yen ulah ngabedaan ieu si makmum hu kasi imam fi sunnatin dina hiji sunnah fahishatil mukhalifati anu goreng ngabedaanana. Wa ayyutabi'a jeung yen nuturkeun ieu si makmum hu kasi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat qudwah. Qudwah itu dalam artinya ialah mengikuti, yaitu berjamaah. Jadi ketika si makmum mengikuti imam, nah itu, si makmum mengikuti imam dalam sholat, maka mempunyai 11 syarat. Apa saja yang 11? Yang pertama, si makmum tidak boleh mengetahui bahwa si imam itu batal sholatnya.
Jika si imam kebetulan batal sholatnya, dengan apapun itu yang kemarin di video kemarin sudah saya bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Di video sebelumnya pernah saya bahas hal-hal yang membatalkan sholat, yang 14 semuanya. Nah, jika si imamnya batal sholatnya, maka si makmum itu tidak boleh mengetahui. Jika si makmum mengetahui bahwa si imam batal sholatnya, maka berjamaahnya tidak sah. Berjamaahnya batal. Kalau, maaf, jika ada yang makmum yang berani maju ke depan dengan syarat-syarat yang tidak membatalkan sholat cara majunya, ya, maka itu berjamaah tetap jalan dengan cara si makmum yang tadi ke depan niat jadi imam. Nah, maka dikarenakan hal tersebut, jika si imamnya batal sholatnya, maka si imam harus sadar diri bahwa dia itu batal sholatnya. Dia harus mengundurkan diri jadi imam, dia harus mengundurkan diri jadi pemimpin sholat. Nah, jika si makmum pun mengetahui bahwa si imam sudah batal sholatnya dan tidak ada yang berani maju ke depan, maka itu jamaah semuanya seperti sholat yang sendiri-sendiri. Dalam artian sholat munfarid, tidak jadi berjamaahnya. Nah, jadi jika si imamnya batal sholatnya, terus si imamnya maju terus sampai selesai sholat, dan si makmum tidak ada yang mengetahui bahwa si imam batal sholatnya, maka sah berjamaahnya, diganjar seperti sholat yang berjamaah, akan tetapi si imam diwajibkan untuk mengulangi sholatnya kembali. Ya, itu seperti itu. Jadi ketika menjadi imam sholat itu si makmum itu tidak boleh mengetahui, jika si imam batal sholatnya, tidak boleh mengetahui bahwa imamnya batal sholatnya. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh meyakini bahwa si imam itu adalah sholatnya sholat qadha. Jadi ketika berjamaah, ketika kita mengikuti orang lain, saya yakini dia itu imam saya jadi makmum. Nah, kita jangan meyakini bahwa si imam tersebut adalah sholatnya sholat qadha. Ya yakini aja sholatnya sholat ada. Seperti contoh, ini kan hari Kamis. Nah, sholat duhur itu si imam sholat duhur. Wah, kayaknya si imam ini sholat duhur yang kemarin nih, lagi qadha sholat. Nah, maka jika kita meyakini bahwa si imam sholatnya sholat qadha, maka tidak sah berjamaahnya. Kenapa? Karena kita sholatnya sholat ada, sholat yang pada waktu itu, ya, berarti kalau sekarang itu hari Kamis, maka ketika kita bermakmum kepada imam yang sholatnya sholat qadha, itu tidak sah berjamaahnya. Maka jangan diyakini bahwa imamnya sholat qadha. Udah aja, oh imamnya sholatnya sholat yang sekarang, sholatnya sholat ada-adaan imam lillahi ta'ala. Meskipun tidak niat jadi imam kan tidak jadi masalah. Kemarin dibahas sholat-sholat yang diwajibkan imam niat jadi imam, ada 4 kan. Nah, kalau sholatnya biasa yang tidak dinadarkan, bukan sholat Jumat, bukan sholat mu'adah, ataupun sholat yang dijamak takdim dikarenakan hujan, nah, maka itu tidak jadi masalah, tidak niat jadi imam pun. Nah, maka jika si makmum berniat untuk bermakmum pada imam tersebut, tidak boleh diyakini bahwa imam tersebut melaksanakan sholat qadha. Ya udah, sholatnya sholat ada aja. Kita yakini itu. 2. Yang ketiga, jangan sampai si imam itu adalah makmum orang lain. Sekali lagi, jangan sampai terjadi si imamnya itu adalah makmum dari imam yang lain. Contoh, ada si A mau bermakmum ke si B. Jadi si B bertindak sebagai imam, si A sebagai makmum. Nah, ketika dilihat si B itu lagi bermakmum juga pada si C. Jadi si C itu adalah imam si B. Jangan sampai si A bermakmum ke si B. Kenapa? Karena si B statusnya jadi makmum. Tidak boleh makmum jadi imam. Kenapa? Karena si makmum pasti mempunyai imam. Ya, paham? Nah, jadi ketika si imam sudah mempunyai makmum dan si makmum tersebut mau dijadikan imam lagi oleh orang lain, maka itu tidak sah. Kenapa? Karena status si makmum tersebut tidak boleh jadi imam karena dia sudah jadi makmum. Ya. Jadi ya udah, kita ikuti saja si C yang tadi statusnya jadi imam si B. Berarti makmumnya si A dan si B, imamnya adalah si C. Seperti itu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat,
si imamnya itu jangan sampai orang yang bodoh bacaannya. Ummiyan itu adalah bodoh dalam hal bacaan sholat. Bodoh bacaan aja ya, bodoh bacaan. Di sini dikarenakan konteksnya adalah sholat, berarti ya bodoh dalam bacaan, dalam hal bacaan sholat. Jadi jangan sampai si imam itu adalah orang yang tidak bisa membaca Fatihah dengan benar. Makhrajnya harus benar, panjang pendeknya harus benar, hukum-hukum tajwidnya harus benar. Karena kan Fatihah itu termasuk rukun sholat. Berarti kan wajib. Jika si rukun sholat tersebut tidak sah, berarti rukun sholat tersebut tidak terpenuhi dengan sempurna, maka sholatnya pun otomatis tidak sah. Maka kita pilih orang yang jadi imam itu adalah absahul qiraatil Fatihah, yang paling fasehat bacaan Fatihahnya. Jika kita meyakini bahwa Fatihah kita itu tidak fasehat, tidak benar, tidak yakin benar, ya udah kita mundur aja jadi imam. Kita mundur aja jadi pemimpin jika kita tidak meyakini bahwa kita itu tidak layak jadi pemimpin. Gitu. Jadi minimal bacaannya itu contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Nah, minimal bacaannya seperti itu. Saya mencontohkan seperti inilah, minimal benarlah bacaannya meskipun suara saya jelek ya. Suara saya jelek, bukan merasa jelek, emang jelek ya. Nah, akan tetapi bacaan sholat imam itu harus seperti itu. Benar, insya Allah yang tadi saya contohkan benar menurut kaidah ilmu tajwid. Dan di sini dikarenakan di pesantren ini memakai metodenya metode qiraati, insya Allah itu sesuai dengan metode qiraati ya, metode qiraati. Kenapa si imam harus bacaannya benar? Dikarenakan si imam itu menanggung setiap bacaan makmum ketika ada makmum yang masbuk sholatnya. Ketika kita sholat udah 3 rakaat, di belakang ada orang yang baru datang mau bermakmum pada kita, terus dia Allahu Akbar, baru juga takbiratul ihram, kita sudah apa? Sudah ruku. Maka dia kan tidak membaca Al-Fatihah, maka itu ditanggung jawab oleh imam. Nah, jika si imamnya bacaannya salah, bagaimana harus menanggung jawab makmum? Ya, maka si imam itu harus benar bacaannya. Jangan orang yang bodoh dalam hal bacaan sholat. Ini yang keempat. Yang kelima, si makmum tidak boleh mendahului imam dalam tempat. Berarti dalam artian contoh, ini jajaran contoh ya, ini barisan sholat ya, barisan sholat, shofus sholat. Nah, ketika si imam dan si makmum itu, si imam harus berdiri di depan si makmum. Batasannya, jika pun ada sejajar dalam badan, yang paling terakhir dihitung itu ialah tumit kaki. Dalam bahasa Sunda itu kening. Jadi tumit si makmum harus lebih belakang daripada si imam. Jika pun kaki makmum lebih panjang daripada imam, sehingga kaki depannya lebih depan daripada imam, tapi tumitnya ada di belakang, itu sah. Ya. Jadi yang dihitung itu adalah tumit kakinya. Jadi yang paling dihitung bahwa oh ini barisannya lurus ya itu yang di belakang tumit kakinya yang dihitung. Ya, makanya kalau untuk barisan sholat ketika jadi makmum itu harus lurus. Ya, harus lurus. Istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Kesempurnaan sholat berjamaah ialah barisan yang lurus. Ya, barisan yang lurus. Jadi si makmum tidak boleh lebih depan daripada imam dalam hal tempat sholat. Yang paling terakhir, paling minim dalam hal belakang sholat itu ialah ketika kita mengukurnya dengan tumit kaki. Jadi tumitnya itu harus lebih belakang daripada imam. Ya, itu yang ke-5. Yang ke-6 ialah kita harus mengetahui
pindahnya rukun imam pindahnya sholat imam dari rukun yang lain ke rukun yang lainnya lagi. Contoh, ketika si imam beres membaca surah walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah, kita tahu bahwa si imam itu pindah dari tadinya berdiri ke ruku. Nah, itu harus diketahui oleh si makmum. Jikapun ada di masjid yang besar dan jamaahnya banyak, yang paling belakang tidak melihat gerak-gerik imam, itu tidak jadi masalah. Cukup dengan suaranya imam, oke, sah. Berarti kita tahu bahwa si imam sudah pindah rukun. Ataupun si imam tidak kedengeran nih takbir intiqal, takbir pindahnya rukun satu ke rukun yang lain. Ada juga kan kalau di masjid-masjid yang masjid raya itu kan ada yang apa namanya, muroki ya, kalau nggak salah muroki. Jadi dia itu kalau Allahu Akbar si imam, dia Allahu Akbar. Nah, itu sah. Jadi hafal gerak-gerik imam dengan mendengarkan lafaz takbir dari orang tersebut, maka itu hukumnya sah. Boleh. Ataupun melihat orang lain yang paling belakang, oh dia udah gerak, udah ruku, berarti imam juga ruku. Ya udah, kita ikuti orang tersebut yang ada di depan kita. Itu sah. Berarti kita tahu gerak-gerik imam. Karena itu harus tahu ya, harus tahu. Sah berjamaahnya kalau seperti itu. Yang keenam, yang ketujuh, imam dan makmum itu harus berkumpul dalam satu masjid. Jikapun masjidnya penuh, si makmum boleh berada di luar masjid dengan syarat ukuran dari ujung masjid ke orang tersebut, ke makmum tersebut, ukurannya itu 300 siku. Kalau satu siku itu kalau nggak salah setengah meter ya. Berarti kalau hitungan 300 siku berarti 150 meter. Jadi kurang lebih ukuran 150 meter itu jarak paling jauh antara ujung masjid. Ini kalau di luar masjid ya. Kalau di luar masjid. Bagaimana kalau sholatnya di lapang, di tanah lapang? Berarti ukuran antara si imam ke makmum itu ukurannya itu 150 meter kurang lebih. Ya, dari ujung dari ujung makmum terakhir yang paling belakang. Itu pun jika sholatnya di tanah lapang. Kalau di masjid berarti ngukurnya dari ujung luar masjid, dari ujung masjid yang paling belakang. Ya, itu ukurannya seperti itu. Kalau ada pertanyaan yang ini kurang dipahami, boleh ditulis di kolom komentar ya. Ini yang ke-7 ya, yang ke-7. Yang ke-8, si makmum harus niat berjamaah ataupun niat mengikuti imam. Makanya ada bahasa ketika niat usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Nah, makmuman lillahi ta'ala itu adalah dia niat jadi makmum, dia niat mengikuti imam, dia niat berjamaah. Itu sah hukumnya. Berarti dia sah berjamaah ke imam tersebut. Itu yang ke-8. Yang ke-9, antara gerakan sholat imam dan gerakan sholat makmum itu harus sama. Kalau imamnya ruku, maka makmumnya juga harus ruku. Kalau imamnya i'tidal, maka makmumnya juga harus i'tidal. Harus terus berurutan. Imam ruku, makmum ruku. Imam ruku, makmum ruku. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Imam sujud, makmum juga sujud. Kalaupun ketinggalan seperti dalam bahasan hal-hal yang membatalkan sholat kemarin, itu jangan sampai lebih dari 2 rukun bangsa pekerjaan. Ya, itu yang ke-9. Yang ke-10, jangan sampai ada perbedaan gerakan antara makmum dan imam dengan satu gerakan sunnah. Jika contoh, si imam tidak melaksanakan kunut, ya, tidak melaksanakan kunut, kita si makmum malah kunut, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau si makmum kunut, si imam tidak langsung langsung sujud, maka si makmum jadi batal berjamaahnya, bukan batal sholatnya, batal berjamaahnya, ya, batal berjamaahnya. Jadi pokoknya harus mengikuti saja. Ini ke syarat yang nomor ke-11-nya, yang terakhir, si makmum harus mengikuti semua gerakan imam. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam i'tidal, kita i'tidal.
terus saja kita ikuti. Jikapun imam melaksanakan, contoh ada bacaan yang disunahkan untuk sujud tilawah, imam sujud tilawah, ya kita ikuti sujud apa? Sujud tilawah. Imam meyakini ada satu sunat abad yang disunatkan untuk sujud sahwi, imam sujud sahwi, kita juga ikut sujud sahwi. Jangan sampai kita berbeda gerakan dengan imam, ya. Berarti itu ada 11, ya, sekali lagi ada 11 syarat kita berjamaah, syarat kita bermakmum pada seorang imam. Apa saja yang 11? Yang pertama, seorang makmum tidak boleh meyakini bahwa imam itu batal salatnya dengan apapun itu, hal-hal yang membatalkan salat. Yang kedua, si makmum tidak boleh meyakini bahwa imam itu salatnya salat qadha. Yang ketiga, yaitu si imam tidak boleh statusnya jadi makmum lain, ya, tidak boleh statusnya jadi makmum imam yang lain. Yang keempat, imam itu tidak boleh bacaannya yang bodoh, harus fasehat bacaannya, baik itu dalam hal ilmu tajwidnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, terutama dalam Al-Fatihah, ya, dalam salah satu rukun qauli, rukun bahasa ucapan. Yang kelima, si makmum tidak boleh lebih dahulu dalam tempat, berarti lebih depan ketimbang barisan si imam. Jadi si imam harus lebih depan daripada makmum. Yang keenam, si makmum harus mengetahui gerak-gerik seorang imam. Ketika imam ruku, si makmum harus mengetahui bahwa imam udah pindah rukun ke ruku. Yang ketujuh, si makmum dan si imam harus berkumpul dalam satu ruangan masjid, ataupun ketika di luar masjid, sholatnya di tanah lapang, maka harus terhimpun dalam satu jarak, yang mana jarak tersebut tidak boleh lebih dari 300 siku, kurang lebih 150 meter. Yang kedelapannya, si makmum harus berniat jadi seorang makmum. Yang kesembilan, si makmum dan si imam harus sama runtuyan gerakan sholatnya, urutan gerakan sholatnya. Yang kesepuluh, si makmum tidak boleh berbeda gerakannya dengan imam dalam satu hal yang sunnah, yang mana sunnah tersebut jelek kelihatannya. Tadi dicontohkan seperti kunut. Dan yang terakhir, si makmum harus mengikuti semua gerakan imam sampai sholat beres, sampai sholat selesai. Ya, terima kasih. Sekian apa yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangannya. Jika ada kritik ataupun saran ataupun pertanyaan, boleh ditulis kolom komentar. Dan sekali lagi, pada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat pemberitahuan, dapat notifikasi jika channel ini mengupload video yang baru. Dan jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.